Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionaldo Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Hosea pasal 14 ayat yang kelima. Demikian kesaksian firman Tuhan. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Janji pemulihan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, setiap dosa pelanggaran pasti memerlukan yang namanya pertobatan. Setiap pertobatan pasti memerlukan yang namanya pemulihan. Dan setiap orang yang telah dipulihkan keadaannya dari dosa pelanggarannya, maka orang tersebut akan berharap hidupnya juga diberkati, baik secara jasmania maupun secara rohania. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, keadaan orang Israel sebagaimana digambarkan melalui kehidupan Nabi Hosea. Nabi Hosea sendiri mengambil seorang istri yang bernama Gomer, di mana istrinya adalah seorang pelacur, di mana ini merupakan gambaran dari orang-orang Israel yang melacurkan dirinya kepada dewa-dewa Baal, kepada dewa-dewa dari bangsa-bangsa lain, di mana mereka tidak lagi setia dan meninggalkan Tuhan. Sehingga melalui gambaran diri Nabi Hosea ini, bahkan kelahiran anak yang pertama, kedua, ketiga, merupakan gambaran di mana Allah menyatakan mereka bukan lagi umatku. Orang-orang Israel yang meninggalkan Allah. Allah berbicara dengan tegas kepada mereka bahwa mereka bukan lagi umatku. Namun keadaan pemulihan yang akan dilakukan Allah sebagaimana ada dalam nats ini, Dia berkata bahwa aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan mereka. Allah menyurutkan amarahnya. Allah berjanji Dia akan memulihkan keadaan orang-orang Israel dan Yehuda pada saat itu, di mana mereka yang sudah tidak setia lagi, yang telah meninggalkan Allah dari penyembahan, dari iman kepercayaan mereka kepada Allah. Dan saat ini melalui nats ini Allah berbicara melalui Nabi Hosea, di mana Dia berjanji akan memulihkan keadaan Israel dan Yehuda, di mana mereka telah menyeleweng dan berpaling dari Allah. Lalu yang kedua dikatakan oleh Allah, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, dengan tidak terpaksa. Allah akan hadir dan kembali mengasihi bangsa itu. Dan yang selanjutnya dikatakan, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Hal ini wajar bagi kita manusia. Ketika kita amarah, kita sedang menyala-nyala, mungkin ada perkataan-perkataan yang kita katakan bahwa kamu akan seperti ini, kamu akan seperti itu, kamu tidak menjadi anakku lagi. Ya, misalnya kita seorang ayah atau ibu, ketika kita marah terhadap kelakuan anak kita yang membuat amarah kita menyala-nyala, maka ada perkataan yang kita katakan yang mungkin tidak enak didengar. Tetapi ketika amarah kita surut, maka kita akan kembali mengasihi anak kita. Demikian pula Allah ketika Dia melihat keadaan bangsa Israel dan Yehuda yang benar-benar sebagaimana digambarkan oleh Hosea dalam kitabnya ini, dan Dia katakan Dia kembali mengasihi bangsa itu, dan Dia kembali menyurutkan amarahnya dan siap untuk memberkati bangsa itu. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, janji pemulihan juga berlaku bagi kita saat ini. Dia berjanji untuk memulihkan keadaan kita. Keadaan yang sudah diporak-porandakan oleh COVID-19 ini, bisa jadi kita implementasikan melalui renungan pada hari ini, di mana Allah juga berjanji keadaan manusia yang bobrok kelakuannya, yang tidak lagi setia, dan Allah berjanji untuk memulihkan keadaan kita, memulihkan keadaan rohani kita, memulihkan keadaan jasmani kita saat ini, baik secara pribadi maupun secara umum. Dan percayalah, janji Allah akan memulihkan bangsa ini dari situasi yang kita hadapi saat ini,
dan kita tetap menjadi orang-orang yang dikasihi. Covid akan berlalu dan kita boleh melanjutkan hidup kita dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan kita, memampukan kita untuk menjadi orang-orang yang menerima pemulihan dari Allah. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.